Pada zaman ini kita melihat adanya perubahan pada globalisasi. Tentunya seperti Iran kemarin menyerang Amerika dan Israel, dan juga sebaliknya Israel dan Amerika menyerang terhadap Iran. Itu mempengaruhi dampak globalisasi, terutama yaitu minyak dunia. Yang mana minyak dunia itu perdagangan minyak dunia itu melalui Selat Hormuz. Yang mana Selat Hormuz itu merupakan kekuasaan dari daerah kekuasaan Iran. Nah, untuk melewatinya perlu ada perizinan dari negara Iran untuk disalurkan ke seluruh dunia. Oleh karena itu, minyak dunia pada hari ini diambang batas krisis minyak dunia seperti bensin, solar, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena terjadi peperangan antara Iran dan juga Israel. Nah, penyebab dari peperangan tersebut salah satunya yaitu dari Amerika dan Israel itu menginginkan minyak tersebut juga. Seperti itu. Cukup. Nah, terima kasih Eko. Ini karena globalisasi itu merupakan hal yang sangat luar biasa, karena kita bisa berkomunikasi kepada luar kita bisa berkomunikasi lintas negara, lintas daerah, tidak tergantung kepada hanya di dalam kelas saja, di dalam ruangan. Kita bisa berinteraksi dalam dunia luar. Nah, mungkin segitu tanggapan saya. Lu sudah gitu? Kadap. Lamun pengaruh positifnya ya, lamun pengaruh buruknya naon tah? Kata lawan. Bagaimana pengaruh buruk tah globalisasi terhadap dunia Islam? Ya, mungkin untuk pengaruh buruknya gitu terhadap globalisasi ataupun tantangannya itu mungkin masih banyak gitu ya. Yang pertama, masih banyak disalahgunakan teknologi. Apalagi kita zaman sekarang gitu ya, generasi Z, banyak sekali teknologi yang tidak bisa dimanfaatkan. Contohnya aplikasi ini gitu ya. Itu emang nggak bisa dimanfaatkan. Harusnya generasi muda itu solusinya harus bisa memanfaatkan, karena teknologi itu adalah cukup luar biasa gitu pada zaman sekarang. Bentar, dari jurusan mana? Sekali lagi. Oh, oke. Makasih ya. Dari jurusan mana? Dari jurusan Teknik Informatika. Mau tanya nih, Kak tahu globalisasi? Ya, tahu. Menurut Kakak nih, peluangnya apa nih globalisasi terhadap dunia Islam? Dampak positif. Kalau dari pandangan saya sendiri ya, untuk peluang ataupun dampak positif dari globalisasi terhadap Islam itu sangat luar biasa, itu bisa berdampak positif. Karena kenapa? Karena yang pertama, media sosial itu dapat menjadi sebuah media untuk menyebarkan hal positif seperti ilmu hadis ataupun ilmu Quran dan sebagainya. Hanya itu, media sosial juga dapat menjadi media yang menyebarkan bagaimana sih agama Islam itu, terus bagaimana juga terkait sejarah-sejarah Islam. Kita juga kan sering gitu dapat menemukan, entah itu dari Instagram ataupun TikTok ataupun dari website-website Google gitu kan. Nah, itu. Oh, makasih ya. Mohon maaf, dari jurusan mana ya? Tadi lupa. Dari jurusan Teknik Informatika. Oh iya, makasih ya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah isu-isu global, saya mewawancarai 3 narasumber yang dari Teknik Elektro, Hukum Tata Negara, dan Administrasi Publik, yang mengenai tentang isu globalisasi terhadap dampaknya atau pengaruhnya terhadap dunia Islam. Salah satunya yakni mereka membicarakan bagaimana pengaruh globalisasi terhadap dunia Islam. Pertama, dampak positif. Dimulai dengan bagaimana sih dakwah-dakwah Islam atau Islam sebenarnya bisa dipublikasikan terhadap umum tanpa memandang daerah tertentu, tanpa tidak terbatas oleh hal apapun. Karena dengan adanya globalisasi, apapun yang dari sudut manapun bisa tersampaikan ke belahan dunia manapun. Oleh karena itu, globalisasi, isu yang diangkat terhadap pada dampak positifnya, mereka menguasai atau mereka mengetahui apa itu globalisasi, apa dampaknya, dan beserta lainnya. Begitupun dampak pengaruh negatifnya. Dengan adanya globalisasi, maka teror
atau pencarian-pencarian hal-hal yang berbau negatif dengan adanya globalisasi bisa terrealisasikan. Ya, bisa dilihat dari berbagai macam berita ataupun hal-hal lain bahwa dampak negatif dari globalisasi juga pengaruhnya sangat besar, dan juga pengaruh positif yang lainnya terhadap dengan adanya globalisasi mengenai isu-isu dakwah, bagaimana bahwasanya dakwah itu sendiri bisa terjangkau dari daerah terpencil pun terhadap negara-negara di luar Indonesia atau negara-negara Arab terhadap Indonesia. Mungkin sekian dari saya sudahi saja. Mungkin segini video UTS tentang isu-isu global. Sekian, terima kasih.